Sudah tak mulai loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi di podcast kita kali ini. Senang banget ya kita bisa ketemu lagi pada kesempatan kali ini. Seperti biasa, saya Hilman Maulana yang akan menemani kalian pada kesempatan kali ini. Di episode kali ini kita akan membahas tema yang menurut saya itu menarik, yaitu apa? Islam dan politik internasional. Topik ini mungkin terdengar berat ya di telinga kita, tetapi sebenarnya ini sangat dekat dengan aktivitas kita sehari-hari. Nah, biar obrolan kita makin seru dan nggak kaku, saya nggak sendirian. Di sini sudah membersamai kita dua narasumber, yaitu saudara Rehan Arfinasa dan saudara Dendi Arya Parudin, mahasiswa Prodi Hubungan Internasional di Universitas Darussalam semester 3 ya. Nah, semester 12. Nah, apa kabar nih? Ya, alhamdulillah kalau kami dapat ya diberi namun hikmat Allah diberi kesehatan dan saran Alhamdulillah. Nah, sebelum kita masuk kepada inti pembahasan kita pada siang kali ini, ya di sini saya ingin mengajak kalian untuk nanti membayangkan apa sih Islam itu. Mungkin yang di benak orang-orang Islam itu seringkali kebayang soal hal spiritual, hal-hal gaib, ya hal-hal yang metafisik tidak masuk akal. Nah, tapi kalau kita kaitkan dengan politik internasional, ternyata ada banyak hal menarik yang bisa kita ulik. Ya, jadi kita langsung saja ya, tanpa berlama-lama, tanpa berlama lagi, kita langsung saja kepada itu pembahasan kita kali ini. Nah, jadi langsung saja kita mulai kepada pertanyaan pertama untuk narasumber Dendi Arya Parudin. baik. Menurut Anda, bagaimana sih perspektif Islam pengertian maksud saya ulangi ya, pengertian politik internasional itu menurut perspektif Islam menurut Anda itu bagaimana? Kalau menurut saya perspektif Islam dalam politik internasional itu sebenarnya sangat menjadi basic principle, sangat menjadi prinsip-prinsip dasar. Gimana caranya politik internasional ini atau hukum internasional itu gimana caranya dapat baik-baik saja, tidak ada sesuatu yang diragukan oleh masyarakat internasional terutama. Kan apakah agama itu bisa disatukan dengan politik? Menurut sebagian masa atau teori itu ada namanya sekularisme, yaitu memisahkan namanya itu agama dan politik. Nah, orang-orang yang beranggapan demikian itu mereka menganggap bahwa agama ya agama saja, tidak boleh dibawa ke ranah politik, karena itu akan mengganggu yang namanya struktur pemerintahan. Nah, seperti itu. Ya itu kan itu bisa kita sebut bahwasanya itu adalah ideologi dari sekularisme. Ideologi sekularisme itu gimana caranya dia berusaha memisahkan agama dan politik, padahal relevansinya sudah jelas. Contoh, ketika zaman Rasulullah itu ketika
perjanjian Hudaybiyah terjadi, meskipun umat Islam bisa disebut sebagai subjek, kan orang-orang muslim ya, berarti subjek. Agama ini menjadi objek, Islam ini menjadi objek, muslim ini menjadi subjek. Itu kan tidak ada untungnya sama sekali di perjanjian Hudaybiyah itu. Ya. Mana ada? Sampai sahabat Umar itu bilang, apakah engkau masih Rasulullah? Ya, saya masih Rasulullah. Sahabat Umar, kenapa? Kaget sahabat Umar. Ini perjanjian ini menurut sahabat Umar itu kok seperti tidak adil. Kenapa menguntungkan Nasrani? Tidak ada sedikit pun dari Islam. Apakah sebenarnya hadis Jadi kita beri antara Islam dengan juga politik. Ini menurut saya ingin membenarkan justifikasi berdasarkan Islam. Islam itu tidak hanya sebagai spiritual, bukan hanya di tempat peribadatan kita kenal dengan Islam, bukan ngaji Islam, bukan. Tetapi nilai-nilai Islam itu harus diimplementasikan ke segala aspek kehidupan secara komprehensif, secara keseluruhan. Jadi kita bisa melihat banyak nilai-nilai Islam itu mengajarkan pada kebaikan. Seperti yang dijelaskan tadi, tapi ya di sini kan Islam itu sebenarnya kan linear di dalam segala kehidupan, segala komprehensif. Sedangkan Barat itu menilai kan mereka itu kayak mereka itu memisahkan antara agama Islam, agama dengan politik kan ketika Westphalia itu ya. Mereka tuh kayak khawatir atau mereka tuh kayak merasa terancam kayak ketika Westphalia itu akhirnya mereka memisahkan antara gereja dan agama. Ya karena kan emang gereja sendiri itu berlaku tidak adil. Ya, seperti pendeta, seperti namanya segala sesuatu itu berbentrokan dengan akademisi, dengan intelektual, dengan namanya paspor apa namanya pendeta pastor gitu. Pastor akhirnya mereka dibasmi, mereka dibunuh. Nah, tapi Islam tidak mengajarkan seperti itu. Nilai-nilai Islam itu seperti namanya sangat banyak. Nilai-nilai Islam itu menjunjung prinsip keadilan, seperti prinsip kerjasama. Islam menekankan kerjasama yang win-win solution. Ya nggak sih? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bekerja sama kamu tapi jangan bekerja sama dengan kebaikan, bukan keburukan. Jadi itu menurut saya Islam itulah seharusnya bukan hanya sebagai ritual, akan tetapi Islam itu sangat linear ke segala aspek kehidupan, bahkan ke dalam politik internasional. Gitu. baik. Jadi di sini kita sudah mendapatkan jawabannya ya. Bagaimana tadi itu politik internasional menurut perspektif Islam. Jadi yang namanya agama itu namanya harus disatukan dengan namanya politik. Ya, agamanya konteksnya Islam. Ya, agamanya Islam. Nah, jadi kan Islam itu agama yang menebar kebaikan. Jadi jika dihubungkan ke politik, tapi Apakah hanya agama Islam saja yang menebar kebaikan? di sini Kira-kira gimana? menurut saya hanya agama Islam yang benar ya. Kita kan sebagai orang Islam itu meyakini bahwa hanya agama ini yang benar. Ya, setiap agama mungkin menebar kebaikan, tetapi menurut nanti tujuan akhirnya yang benar itu Islam, ya kan? Nah, seperti itu. Nah, kembali lagi kita membuat kesempatan kali ini. Ya, pada scene yang kedua ini dari kesempatan kita akan membahas lebih dalam mengenai pembahasan kita tema kita pada episode kali ini. Nah, di sini saya ingin bertanya, dari tadi yang jawab ya. Iya. Di sini saya bertanya, ya. Jadi bagaimana
hubungan negara-negara Muslim dengan kekuatan adidaya dunia. Ini sangat besar, mendalam. Ini sangat enak untuk dibahas. Ini sangat bagus. Ya, jadi bagaimana hubungan antara negara Muslim dengan kekuatan negara adidaya. Jadi pertama itu kita harus mengetahui dulu siapa negara adidaya. Seperti negara-negara memiliki hak veto 5 itu ya. Enggak ya, North global. Jadi seperti Amerika Serikat, Eropa, Tiongkok, Rusia, ya kan, seperti negara-negara. Jadi kalau kita lihat di sini hubungan negara-negara Muslim dengan negara-negara itu bersifat kompleks dan juga multidimensional. Jadi gini. Jadi ini faktor sejarah kolonialisme juga ininya sedikit lah. Jadi apa sih kenapa hubungan itu? Karena ada faktor sejarah kolonialisme. Ya zaman-zaman dahulu kan kita ketahui banyak negara-negara maju itu dulu seperti Amerika Serikat, Rusia itu sudah sangat dominan ketika sebelum Perang Dunia Pertama. Mereka memimpin sistem politik internasional global. Itu makanya mereka tuh punya kolonial kan. Di hubungan itu karena tadi faktor sejarah kolonialisme, juga kepentingan geoekonomi. Kepentingan geoekonomi di sini kita ada belajar geoekonomi itu sendiri. Jadi seperti apa kenapa negara Amerika itu bekerja sama hubungannya? Pasti di situ ada namanya interest, kepentingan nasional. Itu safeguard nasional interest mereka gitu. Karena kita ketahui, itulah karena kepentingan geoekonomi tadi dan juga perdagangan energi hingga diplomasi budaya. Banyak hubungan kenapa negara-negara Islam. Nah, satu lagi di sini yang perlu dipahami, bahwasanya negara Islam itu sendiri terletak di posisi yang strategis. Iya, jadi karena kita ketahui seperti Arab Saudi, seperti negara-negara Timur Tengah sana, itu iya, jadi mereka tuh sebagai pusat energi global. Seperti Qatar, Iya, minyak. Nah, jadi ya kita ketahui karena kurangnya sumber daya manusia, kualitas sumber daya manusia negara-negara Muslim ya, sehingga mereka tuh membutuhkan orang untuk mengelola dari sumber daya yang mereka miliki. Mereka ya udah jauh-jauh karena Amerika ya, karena mereka negara-negara adidaya itu memiliki sumber daya manusia yang kualitas. Ya udah, jadi mereka mempekerjakan mereka untuk mengelola tadi. Timbulan kerjasama kan, tapi di sini kalau kita kritisi lagi ya, itu negara Muslim tadi mereka tuh banyak mengalami kerugian dari keuntungannya seperti perjanjian Indonesia juga. Gak jauh-jauh seperti itu. Islam itu sangat seperti itu, bukan bego kan bilangnya, bukan Islam itu bego karena Islam mengalah tapi bukan berarti kalah. Kenapa begitu? Lanjut lagi dari depan. Baru di sini kita masuk ke aspek bahasa westernnya cooperation. Jadi kita masuk ke aspek politik dan keamanan, hubungan mereka dalam aspek politik dan keamanan. Jadi kalau kita lihat di sini nih, Amerika Serikat itu menjalin hubungan dengan negara-negara Teluk. Negara-negara Teluk itu apa ya? Jadi USA dan Saudi Arabia. Yang kita tahu. Untuk apa? Untuk menjaga stabilitas minyak atau energi global dan juga untuk menghadapi ancaman Iran. Itu kenapa mereka itu pasti yang kalau misalnya ada kerjasama itu pasti kan yang didahulukan itu pasti kan kepentingan nasionalitas. Tapi negara Arab, negara Barat. Boleh kedua itu juga itu tadi Amerika. Siapa Rusia lagi? Rusia juga bekerja sama dengan negara-negara Iran. Kita tahu ketika namanya antara perang yang terjadi antara Iran dan Israel itu, ya, Iran melakukan reaksi atau namanya resiprokal, maksudnya apa? Melakukan penyerang baliknya. Mereka kan nggak bernegosiasi, nggak berdiplomasi, nggak bekerja sama dengan Amerika. Tapi mereka dia memfokuskan sama langsung mengadu gitu ya, mencari backingan itu Rusia. Di situ Rusia juga akhirnya dengan negara itu akhirnya dia ingin bekerja sama dengan negara Iran dan Suriah tadi untuk namanya mempengaruhi atau menyebarluaskan pengaruh mereka di
mereka di Asia, di Timur Tengah. Baru ada juga Tiongkok. Tiongkok juga dengan BRI-nya, kalau kita belajar ekonomi itu ada BRI, Belt and Road Initiative gitu. Dan mereka tuh sangat unik Cina ini. Karena mereka tuh melakukan dengan soft power. Kalau misalnya dulu kolonialisme itu terkenal dengan hard power-nya, sekarang tuh mereka tuh lebih condong ke soft power. Itu dengan apa? Dengan itu kan teori ketergantungan. Mereka membuat negara Timur Tengah tadi bergantung dengan mereka dengan proyek BRI tadi yang berupa infrastruktur atau investasi. Jadi di situ kita lihat bagaimana kerjasama antara negara adidaya dan negara Islam sangat saya gitu ya. Baru kalau di sistem di ekonomi sama seperti yang tadi ada. Karena juga negara penghasil energi terbarukan, energi global, pusat energi global, mereka bekerjasama gitu. Dan juga aspek jadi kesimpulannya di sini teman-teman. Jadi hubungan negara-negara Muslim dengan negara-negara Islam itu sangat alif itu apa sih? Alif itu di satu sisi mereka kita itu menimbulkan namanya ketergantungan, menimbulkan namanya ini itu tadi kesimpulannya hubungan antara negara Islam dan negara Asia itu sangat alif. Di satu sisi emang itu sangat satu sisi menguntungkan bagi negara Islam kita untuk bisa belajar dari negara Barat untuk bisa namanya mandiri dan memperkuat kemandirian dan solidaritas. Terus di satu sisi lain juga itu menimbulkan ketergantungan. Bahkan kita ketahui bahwasanya negara satu negara satu bergantung negara lain itu akan menciptakan namanya susah untuk negara-negara bangsa itu. Misalnya negara maju dengan negara berkembang. Negara berkembang ini akhirnya bergantung terhadap negara. Akhirnya negara berkembang tadi tidak akan bisa berkembang karena mereka bergantung dengan negara. Nah, dan juga di sini kita ke depannya kita ketahui bahwasanya politik internasional itu sangat multipolar, bukan hanya bipolar lagi. Dulu di zaman-zaman kita perang dunia itu masih bipolar. Setelah pasca perang dunia kedua dan perang dunia itu kan masih bipolar antara Amerika dan Rusia. Dan sekarang sudah multipolar, banyak kekuatan baru. Negara yang mungkin kita terkenal baru seperti Youngers, State Youngers, yang akan memperluas perang tadi. Jadi saya harap dengan multipolarnya dunia tadi membuka peluang bagi negara Muslim tadi untuk namanya memperluas perang. Jadi mereka tidak hanya sebagai objek yang dieksploitasi, tetapi menjadi kunci utama bagi tatanan dunia. Jadi pada yang kesempatan kali ini, jadi negara-negara Muslim dan negara-negara non-Muslim itu mempunyai peluang atau potensi yang sama. Jadi sama-sama mempunyai peluang untuk yang namanya menjadi negara yang dominan. Jadi bukan hanya kita selama ini kan negara-negara Islam itu hanya dimanfaatkan. Jadi pada negara yang multipolar sekarang ini, jadi
ya seperti melakukan perang orientalis terhadap oksidentalis. Kalau sekarang itu sudah menjadi pembiasaan, sudah menjadi pembiasaan, atau bisa tujuan sebagai perang ideologi. Kalau sekarang ini kita itu sebenarnya disuruh kamu kalau mau kapitalis, kamu akan kaya. Kalau kamu mau sosialis, mau dapat kamu mesti kita bangsa. Islam terapkan tidak kapitalis, tidak sosialis, Islam terapkan Bro, jadi dari saya sih menambahkan lah. Di sini sebenarnya prinsip Islam itu, pertanyaan itu sudah salah. Ya, prinsip Islam itu sangat relevan kalau kita sangat. Iya, sangat relevan. Bukan saya berikan dasar prinsip Islam apa saja. Sebenarnya apa namanya bukan salah ya pertanyaannya. Memang ini sebenarnya memang pertanyaan seperti itu sekarang ini benar-benar dibutuhkan. Jadi prinsip yang pertama itu ya, yang saya sangat relevan itu pertama ukhuwah Islamiyah, Mas Saudara. Kita sangat diajarkan namanya di Islam, diajarkan untuk namanya kita sebagai umat itu tidak sebagai satu entitas, satu kesatuan. Terus dengan umat kebahagiaan. Itu kan sama dengan politik nasional juga, mereka menjunjung tinggi solidaritas, saling membantu dan namanya mengutamakan kepentingan bersama. Ya, itu kan satu visi sebenarnya Pancasila. Ya. Tapi tadi oknum-oknum tadi yang membuat prinsip-prinsip tadi tidak sesuai. Ya, mereka menyelewengkan prinsip-prinsip itu untuk kepentingan pribadi. Itu kan udah hak kodrat alamiah manusia. Biasanya Thomas Hobbes tadi. Biasanya manusia itu rakus, tidak puas, mereka egosentris. Dan ada juga prinsip yang sangat bagi saya sangat relevan itu adalah prinsip tadi perdamaian. Perdamaian kita tuh melakukan tindakan namanya suatu perang itu hanya digunakan untuk membela defense. Dan terakhir tadi yang saya sangat setuju tadi, agree terkait dengan penjelasan oleh Mas Edi tadi, yaitu bahwa ta'awun 'alal birri wat taqwa itu kerjasama internasional. Ta'awun 'alal birri wat taqwa, tapi realita yang terjadi kan kita tahu bahwasanya mereka banyak negara-negara lagi bekerja sama tapi tidak kerjasama. Nah, tapi prinsip Islam sangat relevan dengan konteks politik nasional, akan tapi ada oknum tadi yang menjalankan prinsip-prinsip tadi. Sebenarnya mereka tahu lah, mereka tahu itu salah, tetapi tetap namanya itu tidak terapkannya. Ada tahap implementasi yang tapi nggak excellent gitu, maksudnya penerapannya itu nggak sempurna. Baik. Ya mungkin cukup itu saja pembahasan kita pada episode kita kali ini. Ya alhamdulillah pembahasan kita tentang Islam dan politik internasional itu telah selesai. Nah, semoga apa yang kita dengarkan hari ini bisa membuka cakrawala baru dan menambah pengetahuan, sekaligus bisa menjadi bahan renungan bagi kita semua. Nah, terima kasih telah mendengarkan podcast kita kali ini. Saya Iman Maulana, narasumber kita